berbincang-bincang tentang pentingnya peran cuci hidung pada anak di masa pandemi COVID-19. Oke, saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah tampak jelas? Ya, sudah tampak jelas, Dok. Silakan Dokter Yani. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yani Tama Putri. Jadi saat ini saya bekerja di 3 tempat, yaitu di RS Bayangkara Denpasar, BIMC Hospital Kute, dan juga praktek dokter spesialis di Apotik Kimia Farma Patimura Denpasar, dan juga telekonsultasi melalui aplikasi Primaku. Di sini kita punya media edukasi bersama teman-teman, rekan-rekan dengan dokter anak di seluruh Indonesia di Anakku Sehat ID dan YouTube Anakku Sehat ID. Nanti dikunjungi ya. Nah, di sini kita bahas tentang cuci hidung. No conflict of interest di sini karena kita tujuannya adalah untuk sharing edukasi, info, dan tips tentang kesehatan anak. Baik, apa sih yang melatar belakangi topik kali ini? Jadi, mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya, jadi pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Namun, kita semua pasti ingin ini segera berakhir. Jadi, sebenarnya tujuan kita sama, tinggal sekarang bekerja sama untuk bagaimana menekan laju virus ini. Dan virus ini bermutasi dengan sangat cepat dan juga semakin pintar. Seperti diketahui sudah banyak sekali varian yang muncul saat ini dan menjadi varian of concern itu adalah varian Delta yang menyebar sangat cepat dan lebih infeksius. Dan sebenarnya vaksinasi adalah suatu cara yang efektif untuk menimbulkan suatu herd immunity atau suatu kekebalan di masyarakat. Namun yang terjadi adalah belum semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak di usia kurang dari 12 tahun, itu belum mendapat vaksinasi COVID-19. Jadi kita akan mencoba segala hal, terutama untuk pencegahan dan penekanan laju dari virus tersebut. Karena kita semua bisa terinfeksi, kita bisa menularkan dan bisa ditularkan. Bagaimana faktanya? Jadi faktanya kondisi Indonesia saat ini adalah prevalensi atau angka kejadian pada COVID-19 pada anak itu semakin bertambah, semakin meningkat. Mungkin di sini 12,9% dari semua kasus secara umum, namun itu sudah cukup besar. Dan angka kematiannya pun itu sudah cukup tinggi. Secara global, proporsi COVID-19 pada anak itu lebih banyak pada bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja. Nah, range daripada anak-anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yogi dan kawan-kawan di IDAI tahun 2021, itu kasusnya adalah 12,4%, kurang dari 18 tahun, dan bahkan mortality rate-nya walaupun 0,9% tetapi lebih tinggi daripada USA. Nah, mengapa sih perlu cuci hidung? Perlu diketahui atau diingat kembali bahwa pediatric airway itu seperti ini. Jadi secara teori bayi hingga usia 5 bulan itu dia adalah obligate nasal breathers. Artinya sebagian besar aktivitasnya untuk keluar masuk udara itu adalah melalui hidung. Dan tentu saja saluran itu sempit dan meningkatkan suatu tahanan atau resistensi masuknya suatu udara, aliran udara ke dalam paru-paru. Sehingga apabila terjadi suatu kongesti atau suatu gejala-gejala seperti hidung mampet, kemudian ada ingus atau sekret pada hidung, kemudian yang diakibatkan oleh infeksi ataupun suatu alergi, maka kondisi itu akan meningkatkan lagi resistensi dari aliran udara ke dalam hidung, ke dalam paru-paru melalui hidung. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya dibutuhkan suatu terapi suportif untuk mendukung kondisi saluran pernapasan yang normal pada anak. Penyebaran virus COVID-19 seperti yang sudah diketahui adalah melalui droplet, baik itu langsung maupun tidak langsung.
Jadi langsung itu adalah langsung ada droplet yang masuk melalui saluran nafas yaitu mulut dan hidung. Kemudian secara tidak langsung apabila ada droplet yang disentuh dengan tangan sehingga kemudian tangan yang masih kotor ini menyentuh area wajah. Jadi sebenarnya secara umum kita bisa bilang jalur masuk virus ini terutama melalui hidung dan mulut. Dan adanya suatu koinfeksi. Jadi adanya suatu resiko yang tinggi terhadap koinfeksi. Menurut CDC, koinfeksi itu adalah infeksi yang muncul bersamaan dengan infeksi awal. Contohnya ketika anak mengalami suatu common cold atau rhinosinusitis, kemudian atau suatu infeksi yang disebabkan oleh karena virus, maka koinfeksi ini akan membuat barrier atau pertahanan pada saluran pernapasan atas itu melemah, sehingga akan memungkinkan pertahanan tubuh yang melemah ini memungkinkan adanya bakteri, adanya infeksi yang lain yang menyebabkan infeksi tersebut menjadi lebih berat atau kesakitan atau durasi penyakitnya menjadi lebih lama seperti itu dan membutuhkan pengobatan yang lebih tinggi pula. Nah, penelitian menunjukkan koinfeksi pada pasien-pasien COVID-19 itu adalah paling banyak virus ini. Jadi ada rhinovirus, kemudian influenza, parainfluenza, adenovirus seperti itu. Nah, apa sih yang ditemukan oleh penelitian atau jurnal-jurnal mengenai pentingnya cuci hidung tersebut? Suatu jurnal dari International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, jadi THT, jurnal THT dunia untuk anak itu menunjukkan bahwa nasal irigasi atau cuci hidung itu cara yang paling aman dan sederhana untuk membersihkan hidung. Apa sih keuntungannya? Satu, menjaga kelembaban rongga hidung, membersihkan lendir hidung, kemudian mediator inflamasi. Jadi sebenarnya itu adalah pertahanan utama kita ya di saluran pernapasan atas, sehingga juga bisa mengurangi gejala alergi, sehingga bisa mengurangi kolonisasi bakteri, memperbaiki fungsi mukosilia atau rambut-rambut halus yang ada di sel epitel, kemudian mengurangi udem atau pembengkakan pada mukosa hidung yang merupakan salah satu gejala pada rinitis atau rhinosinusitis. Nah, ini dia gambarnya. Pada kondisi sehat, kita mempunyai rambut-rambut halus atau kita sebut sebagai mucociliary cell, kemudian ada mukus yang memang proteksi barrier pada saluran nafas kita, terutama di daerah hidung. Kondisinya adalah seperti ini. Namun ketika terjadi suatu blocked nose atau congested nose, pilek, kemudian berair. Nah, ini yang terjadi. Jadi rambut-rambut halus ini tidak bisa bekerja untuk membersihkan virus, bakteri atau debu dan sebagainya yang menempel di sini. Jadi mereka terganggu nih aktivitasnya. Sehingga kemudian jika diberikan suatu nasal irigasi, maka dia akan dibersihkan dan harapannya adalah mereka bekerja normal kembali. Jadi dia bisa membersihkan dan melembabkan mukosa hidung, kemudian salin ya, jadi seawater atau salin, nasal salin itu terbukti mengurangi inflamasi karena dia bisa menekan interleukin dari yang diproduksi oleh sel epitel di mukosa hidung. Kemudian hasil akhirnya adalah mengembalikan fungsi filtrasi dan perlindungan pada hidung. Ini salah satu jurnal dari Canadian Family Physician yang mereka dari dulu sudah menyarankan nasal irrigation. Jadi rekomendasi di sana adalah nasal irrigation itu adalah suatu cara yang sederhana, murah, dan juga tolerable. Jadi sangat ditoleransi oleh segala usia. Jadi dengan efektivitasnya yang tinggi, kemudian dia murah, kemudian dia mudah dan gampang diperoleh. Di Indonesia sendiri, jadi ada buku Best Practice in Pediatrics Book, itu juga merekomendasikan untuk tata laksana rinitis alergi pada anak. Jadi suatu kondisi rinitis yaitu
gejala-gejala seperti kongesti hidung, kemudian pilek, mata berair, seperti itu yang disebabkan didasari oleh alergi, uh, direkomendasikan untuk melakukan tata laksana tambahan berupa nasal saline irrigation. Pada kondisi rhinosinusitis, penelitian suatu meta-analisis dan systematic review juga menyarankan dengan level of evidence 1B, artinya sangat-sangat disarankan untuk nasal saline irrigation karena sangat aman dan sesuai untuk medical therapy pada anak-anak, terutama pada kondisi rhinosinusitis. Nah, pada anak atopi dengan base alergi, juga disarankan untuk melakukan nasal saline irrigation sebagai terapi tambahan dan terapi daily terapi seperti yang dicantumkan dalam penelitian oleh Gutierrez Cardona, kemudian oleh Chen DKK, dan ini ditunjukkan bahwa pada penelitian ini ditemukan ketika dilakukan complementary atau tambahan, ya, jadi pemberian steroid dengan salin dan steroid sendiri atau salin sendiri itu lebih meningkatkan suatu perbaikan dari minggu ke minggu sampai minggu ke-12 itu terjadi perbaikan. Jadi perbaikan yang sangat tinggi ditunjukkan ketika dilakukan suatu tambahan terapi salin pada terapi steroid anak dengan atopi. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Journal of Microbiology Immunology Infection? Jadi di sini mereka menilai melalui suatu kuesioner kualitas hidup daripada anak ketika dibandingkan antara kelompok yang melakukan nasal irigasi dan yang tidak. Nah, ditemukan di sana bahwa terjadi perbedaan yang sangat bermakna antara kelompok yang melakukan nasal irigasi dengan yang tidak melakukan nasal irigasi, di mana mereka mengatakan atau menemukan bahwa kualitas hidupnya itu meningkat karena gejalanya gejala daripada alergi sinusitis atau alergik rinitis itu sangat-sangat jauh membaik, angka kekambuhannya juga rendah, kemudian kebutuhan akan obat-obatan yang lain itu juga berkurang, sehingga kualitas hidupnya si anak pun juga meningkat. Nah, bagaimana cuci hidung pada COVID-19? Ini sebenarnya banyak sekali penelitian-penelitian besar yang sedang dikerjakan, dan ini masih pada tahap awal, jadi belum selesai artinya. Namun, penelitian-penelitian ini sudah sedang dikerjakan untuk membuktikan apakah nasal saline irrigation itu bisa mengurangi viral load daripada si COVID-19 ini dengan dasar teori seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa memang nasal irigasi itu sangat efektif untuk mengembalikan fungsi proteksi daripada rongga hidung yang merupakan salah satu area atau jalur masuk daripada infeksi COVID-19 itu. Dan penelitian ini sedang dikerjakan dan sedang berlangsung saat ini. Semoga segera bisa dipublish dan kita bisa tahu sehingga bisa digunakan untuk pencegahan ataupun menekan laju virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih cara melakukan cuci hidung secara mandiri di rumah? Jadi sebenarnya nasal saline itu bisa digunakan dengan menggunakan cairan infus NaCl 0,9% atau dengan membuat sendiri seperti larutan garam yang ada di sini. Nah, setelah siap, kemudian bisa digunakan untuk melakukan cuci hidung. Jadi cuci hidung bisa dilakukan 2-3 kali sehari tergantung dari aktivitas ya. Kalau misalnya sering kontak atau sering keluar rumah dan aktivitasnya kontak dengan banyak orang, itu akan lebih baik untuk dilakukan lebih sering. Yang jelas tujuannya adalah membersihkan rongga hidung dari lendir yang berlebihan, partikel debu dan sel radang jika sedang sakit, mengurangi atau mencegah infeksi, mengurangi keluhan alergi pada pasien dengan alergi, menyegarkan rongga hidung dan menjaga kelembaban.
Nah, siapa saja yang perlu cuci hidung? Dewasa sehat, anak sehat lebih dari 5 tahun yang sudah paham instruksi. Dan yang dianjurkan adalah penderita infeksi saluran nafas, penderita alergi hidung, atau yang pasca operasi hidung seperti operasi sinus. Alat-alat yang digunakan seperti di sini. Jadi, langkah-langkahnya tentu saja yang pertama cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah yang baik, kemudian setelah semuanya disiapkan, eh, cairan pencuci hidung dituangkan ke dalam wadah, kemudian diambil menggunakan spuit yang cukup besar kira-kira 25 sampai 50 cc, kemudian dilakukan secara bergantian di hidung kanan dan kiri. Nah, kemudian itu posisinya seperti pada gambar ya, sehingga kemudian cairan yang keluar akan jatuh ke dalam baskom tempat penampung. Setelah itu dilakukan di bergantian di hidung kanan dan kiri. Nah, untuk anak, untuk bayi juga bisa dikerjakan. Jadi pilihannya adalah bisa dengan tetes hidung atau spray. Jadi bentuknya sudah disesuaikan dengan kondisi si anak. Kalau dia misalnya umur 5 tahun atau dengan kondisi yang dia sudah bisa diajarkan, diberitahu caranya melakukan cuci hidung, bisa dilakukan dengan cara yang tadi. Tetapi jika tidak, pilihannya adalah dengan menggunakan spray hidung atau tetes hidung. Ini juga sama cara kerjanya. Oke, jadi kita sampai pada slide terakhir, yaitu bahwa nasal saline irrigation itu sudah terbukti aman dan mudah, serta efektif mengembalikan dan mempertahankan kondisi normal pada rongga hidung, dan juga bahkan pada anak-anak. Dan penelitian besar sedang dikerjakan terkait peran langsung dari nasal irigasi ini terhadap COVID-19. Kemudian yang paling penting adalah tetap lakukan dan ajarkan anak kita melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, karena anak-anak belajar dari orang tuanya dan belajar dengan mengulang. Jadi selalu lakukan itu secara teladani mereka secara terus-menerus bahwa protokol kesehatan itu harus dikerjakan dengan baik. Beritahukan bahwa kita dalam kondisi pandemi sehingga membuat mereka semakin aware, terutama pada anak-anak yang sudah mengerti atau sudah sekolah, karena sangat-sangat penting sekali melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan dan juga untuk kita dan juga untuk masyarakat. Apa saja yang bisa dikerjakan? Satu, pakai masker. Untuk anak di atas 12 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Pada bayi atau pada anak-anak yang belum bisa menggunakan masker, maka pilihan pertama adalah tetap di rumah. Dan jika harus pergi keluar oleh karena kebutuhan yang mendesak, maka lindungi anak dengan memberikan proteksi di area wajah, atau jika keluar dengan menggunakan stroller, tetap dilakukan proteksi, diberikan tutup di bagian strollernya dan diarahkan dengan arah yang terbalik ya. Kemudian hindari kerumunan dan jaga jarak ketika di area yang padat kondisinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari tim Dexa akan share video tentang bagaimana memberikan nasal spray pada bayi, dan juga jika ada pertanyaan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yani untuk penjelasan dan pemaparannya yang sangat jelas ya dok ya, singkat, padat, dan jelas. Dan jangan lupa buat Bapak Ibu dokter jika ingin mendapatkan mungkin bacaan atau informasi tambahan, mungkin ketika senggang, nyetir, atau bagaimana, itu bisa follow Instagram dan YouTube-nya yang sudah dokternya sampaikan tadi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk memutar video singkat mengenai cara pakai cuci hidung pada bayi dan anak-anak. Saya izin share screen-nya, dokter. Apakah sudah kelihatan jelas, dok, playernya video cuci hidung? Suaranya juga jelas ya, dokter ya?
Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dokter. Berikutnya kita akan langsung masuk ke, sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui, bagian question and answer di bawah ini, di layar bawah ini, atau Bapak Ibu dokter juga bisa menyalakan mikrofon dan, bertanya. Ya, sambil menunggu ada yang mungkin lagi mengetik atau lagi mempersiapkan pertanyaan, ini sudah ada pertanyaan dokter dari Dokter Victor. Izin bertanya dokter, bagaimana dengan cuci hidung menggunakan cairan iodin? Apakah ada efek samping yang bisa timbul, terutama jika kita tidak mengetahui status tiroid anak, hipertiroid atau tidak? Atau jangan-jangan nanti malah membuat anaknya jadi hipertiroid, Dok, begitu? Ya, silakan Dokter Yani, untuk memberikan jawaban. Maaf dokter masih ke mute. Baik, Ya, sepertinya ini ada dua pertanyaan dari Dokter Victor. ya, Mungkin saya jawab sekaligus ya. ya, Baik, baik. terima kasih Dokter Victor. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah join di sini. Jadi ini senior saya di BIMC Hospital Kuta dari dulu. Eh, jadi kalau misalnya kalau nasal irigasi sejauh ini yang direkomendasikan adalah dalam bentuk salin. Jadi nasal adalah dalam bentuk cairan salin baik itu yang hipertonik maupun yang isotonik. Nah, apakah dia yang mana superior, yang mana lebih superior? Jadi penelitian menunjukkan hasilnya tidak signifikan. Jadi dia sama antara salin hipertonik maupun yang isotonik. Jadi bisa digunakan kedua-duanya. Kemudian apakah cairan iodin bisa digunakan? Sejauh ini belum direkomendasikan karena banyak efek samping dan juga risiko yang ditimbulkan ketika itu digabung atau diberikan berupa irigasi menggunakan cairan iodin tadi. Apakah dia akan menimbulkan suatu efek samping pada status tiroidnya? Itu sangat-sangat apa berbeda ya masing-masing anak. Karena itu kita harus tahu base daripada hormon tiroid si anak itu sendiri, baik itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun diagnostik. Jadi benar-benar itu perlu dipertimbangkan dengan baik dan penelitian menunjukkan itu memang tidak direkomendasikan sejauh ini menggunakan iodin. Masih yang memang direkomendasikan adalah saline solution. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, baik dokter. Untuk pertanyaan kedua masih sama dari Dokter Victor ya dok. Apakah cairan hipertonik atau isotonik yang lebih superior untuk irigasi hidung? Silakan dokter. Sudah dijawab tadi. Ini ada pertanyaan dari, oh iya bukan pertanyaan. Yang ada pertanyaan lain? Oke. Terima kasih Dokter Victor. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan buat Bapak Ibu dokter, mumpung ada Dokter Yani bersama kita di sini. Iya, karena nanti mungkin kita akan pilih beberapa pertanyaan yang oke ya, Pak Sufan ya, untuk Iya, dapat door prize dari Dexa. iya. Baiklah, jika sambil menunggu ya dokter ya, mungkin kita sedikit refreshing ya dok, bermain kuis. Saya ada satu berapa ya, dua pertanyaan sih yang bisa Bapak Ibu dokter jawab dengan singkat. Gampang kok pertanyaannya. Bapak Ibu dokter bisa buka menti.com, kemudian masukkan kode 45121300. Izin bertanya apakah slide-nya terlihat dokter? Iya, terlihat jelas. Ya, jadi untuk Bapak Ibu dokter peserta bisa masuk ke menti.com dan ketik kode 45121300. Kita ada dua pertanyaan. Nanti setelah selesai akan ada door prize yang dapat skor paling tinggi untuk yang menjawab paling cepat dan paling tepat, begitu ya. Ya, kalau gitu saya mulai kuisnya, Dokter Yani. Ya, silakan.
Iya, saya mulai kuisnya ya. Ya. Sudah ada 3 dokter yang join. Sudah ada 6 dokter. Ayo, Bapak Ibu dokter masuk ke menti.com dan masukkan kode ini yang di atas ini 4512 1300. 7 dokter, ayo. Masih banyak yang belum join. 9, 10, yang Mungkin ke-10 ada ini yang dapat masih logo kucing. mungkin ada yang masih bingung tuh Pak Suven gimana caranya masuk ikut. Kalau Tinggal begitu, ketik itu ya. ya menti.com. Saya coba ketik ya di kolom chat ya. Bapak Ibu dokter masuk ke www.menti.com. Nah, nanti di menti.com-nya itu bisa ada kolom apa? Satu bar panjang itu. Nah, tinggal masukin kode 45121300. Ya, 10 dokter. 11. Ayo, selamat. Oh ya, baik Dokter Putri. Nanti setelah kuis-kuis ini kita akan jawab pertanyaannya ya dok. Sebentar. Ayo, Bapak Ibu dokter. Dokter Yani, kita mulai di peserta berapa ya dok? Boleh. Sekarang sudah berapa? 15? Sudah 11. Oh 11. Oke, dimulai dulu ya. Nanti atau mau ditunggu dulu Iya, sampai boleh ditunggu. 15 peserta mungkin. Iya. Supaya saingannya agak banyak. Jangan-jangan dokter Yani join juga ini ya dok ya? Saya takut ini apa nanti justru membuat pemenang yang lain jadi tertunda menangnya. Dipersilahkan kepada semua peserta untuk join di kuis dulu. 12. Dapat ikon pesawat. 13. 2 lagi. 14. 1 lagi. Ayo, 1 lagi Bapak Ibu dokter. Dan kita akan mulai kuisnya, hanya 2 pertanyaan. Oke, 13. Ada yang keluar sepertinya mengundurkan diri. Belum siap untuk bersaing. Iya, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dicoba saja. iya. Pertanyaannya Ini gampang, cuman tinggal cepet-cepetan. ya, yang menjawab cepat dan tepat akan dapat skor banyak. 2 dokter lagi. 14, 15. Oke, kita mulai Dokter Yani. Silahkan. Ya, saya mulai ya. Lihat HP apa di layar menti.com-nya. Pertanyaan pertama, apa produk cuci hidung dari PT Dexa Medica? Gampang sekali, gampang sekali. Silakan Bapak Ibu dokter bisa pilih, ada Nasalin Baby, Nasalin Teen, atau Nasalin Child. Ini udah kayak di kuis-kuis di radio, dok. Oke, waktunya sudah habis. Yang menjawab Nasalin Baby ada 11 dokter, jawaban yang benar. Kemudian Nasalin Teen, Nasalin Child, mohon maaf dokter, masih kurang tepat ya dokter ya. Jawaban yang benar adalah Nasalin Baby. Nah, gimana dokter Yani? Apakah saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dok? Ya, silahkan. Ya.
Sebentar, ini ketumpuk-tumpuk. Nah, pertanyaan kedua. Siap? Siap ya? Pertanyaannya akan segera muncul. Berapa mililiter kemasan Nasalin Baby? Yuk, silakan dipilih Bapak Ibu dokter. 50 mililiter, 100 mililiter, dan 150 mililiter. Ayo dijawab. 150 kah? 100 mili kah? Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, ada yang menjawab 50 mililiter, 6 dokter, mohon maaf, kurang tepat dokter. Kita Nasalin Baby kemasannya adalah 100 mililiter. Ada 9 dokter yang tepat. Oke, berarti berikutnya saya tampilkan ya dok, untuk skor yang Pemenang. paling tinggi. Iya, pemenangnya dok. Teret. Dan pemenangnya adalah, bentar ini saya gimana lihatnya. Oh, oke. Dokter Sri Satya, Dokter Wow. Putri, Dokter Putri Sadiarini, 3 pemenang pertama ya. Saya screenshot, nanti untuk rewardnya nanti saya akan sampaikan melalui tim Dexa kami di Denpasar ya dokter. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu dokter untuk semua partisipasi kuisnya. Semoga bermanfaat. Berikutnya kita akan gimana dok? Kembali ke sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ya, kembali ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Dokter Putri Sadiarini. Selamat siang. Seberapa sering nasal irrigation boleh dilakukan? Silakan Dokter Yani. Baik, selamat siang Dokter Putri. Terima kasih sudah join. Jadi pertanyaannya sepertinya sama ya dengan Dokter Victor. Seberapa sering nasal irrigation boleh dilakukan? Jadi untuk daily routine itu 2 kali sehari itu sudah cukup. Namun pada kondisi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita kontak dengan banyak orang, pekerjaan kita membuat kita kontak dengan banyak orang, atau anak ini dengan suatu gejala, jadi itu bisa lebih sering. Jadi dalam artian maksimal itu 3 kali sehari sudah bisa. Seperti itu. Jadi kalau ditanya seberapa sering itu daily rutin atau sedang kondisi sakit atau dengan kondisi yang uh, terpapar dalam artian lebih lebih sering terpapar dengan kontak dengan debu atau mungkin pekerjaannya seperti kita membuat kita kontak dengan pasien dengan penyakit yang menular dalam artian contohnya isolasi atau pasien COVID-19 seperti itu mungkin bisa lebih sering melakukan cuci hidung. Kemudian pertanyaan berikutnya ya ada lagi tuh Pak Sufan dari Pak Surya. Pak Surya, jadi ini Ya, bertanya selamat tentang siang dok. Saya apoteker Surya. Mohon izin bertanya, terkait dengan penggunaan semprot hidung yang sudah dikemas atau penggunaan NaCl baru, banyak permintaan di 1 bulan terakhir ini. Kesadaran untuk cuci hidung semakin meningkat. Pertanyaan saya, satu, wah ini ada 2 pertanyaan ya dok. Penggunaan semprot hidung untuk anak, apakah aman untuk digunakan dalam jangka panjang? Satu. Kedua, bagaimana tanggapan dokter terkait isu penggunaan semprot hidung yang menegatifkan hasil swab? Oh, ya oke, baik. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak Surya, terima kasih juga sudah join di sini Pak Surya. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang paling sering sekali ya ditanyakan terkait swab karena semua orang takut mungkin masih positif kemudian tetap positif dan sebagainya. Dan untuk penggunaan semprot hidung jangka panjang sesuai dengan hasil penelitian yang sudah di-share sebelumnya dalam slide saya, itu adalah dilakukan pada pasien-pasien dengan atopi. Jadi artinya dia mempunyai suatu gejala rinitis itu dalam jangka panjang atau kita sebut chronic condition. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa melakukan daily routine nasal irrigation itu bisa membantu mengurangi gejala kekerapan penyakit dan juga kekambuhannya sehingga
penelitian menunjukkan itu safe untuk digunakan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua terkait isu penggunaan semprot hidung bisa negatifkan hasil swab itu sangat-sangat individual. Dalam artian jika kondisi pasien atau orang itu dalam suatu status yang infeksius dengan viral load yang tinggi, kecil kemungkinan bahwa dia bisa menegatifkan hasil swab. Namun jika dia misalnya sudah melewati fase infeksinya dan itu pada kondisi pemulihan atau daya tahan tubuhnya sudah kembali bagus, kemudian viral load-nya sudah rendah dan ditambah dengan melakukan suatu nasal irigasi, jadi debris sisa-sisa daripada infeksi virus di dalam rongga hidung itu bisa dibersihkan. Jadi balik lagi sangat-sangat individual banget dan itu tergantung dari kapan waktu nasal irrigation itu dilakukan. Tapi statement yang menyatakan bahwa bisa menegatifkan hasil swab sebenarnya itu tidak benar. Jadi itu lebih ke sifat kapan dan kapan nasal irigasi itu dilakukan, seberapa tinggi viral load-nya di dalam tubuhnya dia atau di rongga hidung, kemudian seberapa berat gejala daripada pasien itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan ya, Pak Surya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Dokter Yani untuk jawabannya. Di semasa pandemi ini banyak info-info yang beredar ya dokter ya, dan kita sangat perlu untuk klarifikasi, ya konfirmasi ke dokter ya, yang kita kenal, yang kita tahu gitu. Saya malah pernah dengar itu bukan cuci hidung COVID itu bisa negatif dengan menghirup atau meminum minyak kayu putih. Wah, itu entah gimana itu ya dok ya, benar atau enggak. Pertanyaan berikutnya dok, dari dokter Gusti Ayu Swastini, izin bertanya, kalau untuk membersihkan hidung berapa kali boleh dilakukan? Silakan dokter Yani. Oke, ini sepertinya Bu Mas, terima kasih. Semoga sehat kembali ya. Terima kasih sudah join. Jadi untuk membersihkan hidung atau nasal irrigation tadi kita sudah jelaskan. Saya jelaskan kembali bahwa ada namanya itu daily routine dalam artian yang rutin dilakukan sehari-hari, terutama pada kondisi pasien dengan atopi, alergik rinitis seperti itu, yang memang kondisi rongga hidungnya kita bisa bilang selalu bengkak gitu ya. Nah, terus sehingga bariernya tidak begitu bagus bila dibandingkan dengan pasien lain, sehingga disarankan untuk dilakukan daily rutin kira-kira 2 kali sehari itu cukup. Pada kondisi yang tertentu, misalnya sedang sakit atau dengan seperti mempunyai pekerjaan atau aktivitas yang membuat dia terpapar atau kontak dengan banyak orang dengan kondisi orang sakit di sekitarnya, bisa dilakukan lebih sering hingga 3 sampai 4 kali. Itu maksimal sekitar 4 kali. Dan karena kalau misalnya terlalu sering pun juga itu tidak baik, karena dia bisa justru membuat bukan melembabkan tapi justru membuat kering. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih dokter Yani. Maaf dokter, ternyata tadi dokter Victor ada nanya satu lagi, cuma ketinggalan. Saya bacakan ya dokter. Apakah ada aturan pakai untuk irigasi menggunakan cairan isotonik atau hipertonik ini? Apakah boleh pakai semaunya atau maksimal 3 kali 1 atau bagaimana dok? Silakan dokter Yani. Oh iya, jadi Dokter Victor tadi ketinggalan ya. Sebenarnya untuk frekuensi pemakaian sudah dijawab, cuman untuk aturan pakai. Nah, contohnya kalau pada bayi pemakaian spray atau tetes hidung itu kira-kira 2 spray, 1 sampai 2 spray masing-masing hidung atau 1 sampai 2 drop masing-masing hidung itu sudah cukup. Untuk pemakaian irigasi hidung menggunakan saline solution pada dewasa atau anak yang lebih besar itu kira-kira 20 cc atau 25 cc masing-masing hidung atau lebih tinggi lagi pada dewasa bisa sampai 40 cc. Itu sudah cukup. Yang jelas sekali masing-masing hidung sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih dokter Yani untuk jawabannya. Sepertinya sudah habis semua pertanyaan dok. Apakah ada Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya lagi atau mungkin Bapak Ibu apoteker yang sudah hadir di sini bersama kita?
Ya, ada dari Dokter Desi Astari. Selamat siang, Dok. Apabila anak dalam keadaan pilek bisa diberikan nasal irrigation? Silakan, Dokter Yani. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak Desi. Jadi, untuk anak dalam kondisi sakit itu bisa dilakukan nasal irrigation. Jadi seperti tadi, saya ada tunjukkan suatu gambar ya. Nah, pada waktu kondisi sakit, nasal congested, jadi ada hidungnya agak bengkak, mukosa hidungnya, kemudian ada cairan hidung di dalamnya, dilakukan nasal spray atau nasal irrigation atau nasal drop itu bisa membantu seperti dalam tanda kutip membilas hidung. Jadi membilas kotoran yang ada di sana sehingga penelitian menunjukkan itu bisa mengurangi kongesti hidung tadi karena suatu bengkak di mukosa hidung itu bisa merupakan suatu reaksi sebagai tanda pertahanan tubuh awal ya ketika suatu virus atau debu atau kotoran itu masuk ke dalam rongga hidung. Jika kita sudah bersihkan, maka dia akan kembali pada posisi normal. Nah, itu harapannya. Mungkin itu bisa menjawab. Ya, terima kasih, Dokter Yani. Apakah ada tambahan lagi dari Bapak Ibu dokter atau apoteker yang lain? Iya, jika tidak ada, bagaimana Dokter Yani? Apakah izin berikutnya kita tutup acaranya, Dok? Oh ya, mungkin di-share dulu siapa pemenang kuisnya tadi dan kita pilih 3 penanya yang terbaik ya. Oh ya, baik, Dok. Sebentar saya share pemenang kuisnya. Ini kelihatan jelas nggak ya? Semoga kelihatan jelas. Nah, ini oke. Izin bertanya terlihat jelas, Dok, di sini? Pertama ada Dokter Sri Satya, 1903 poin. Kemudian ada Dokter Janu, ada 1893 poin. Ini mungkin jawabannya benar, tapi kalah mencet ya, Dok ya. Satunya pencet duluan, tet gitu. Terus yang lainnya agak belakangan selisih berapa detik. Yang ketiga ada ditempati oleh Dokter Putri, 1855 poin. 3 itu, Dok, nanti akan kami hubungin dan kami kasih rewardnya. Kemudian untuk penanya terbaik dari Dokter Yani, atau bagaimana, Dok? Izin. Baik, saya pilih ya. Jadi ada banyak pertanyaan dan yang paling oke, jadi di sini paling banyak nanya. Yang pertama Dokter Victor, Ya, kemudian ada Dokter. Nah, yang sedikit berbeda ini dari yang ada unik. Pak Surya dari apoteker Pak Surya. Siap. Kemudian yang lain adalah pertanyaan dari Ibu Desi. Ibu Desi Astari ini ya, Dok ya? Iya. Oke, Oke, sudah baik. 3. Jadi ada 3 pertanyaan berbeda ya. Ya, terima kasih Dokter Yani. Nanti kita akan berikan rewardnya melalui tim Dexa cabang Denpasar ya, Dok ya? Oh ya, ini kita sebenarnya ada ngasih sertifikat ya Pak Sufan ya, cuman Ada peserta tidak perlu absen, jadi sudah di-record langsung oleh tim Dexa. Nanti otomatis mungkin ya. akan dihubungi, kemudian mungkin kita bisa foto sebentar ya untuk acara hari ini sebelum ditutup sama Pak Sufan dan semua partisipan live. Iya. Baik, siap dokter. Izin kepada semua Bapak Ibu dokter, apoteker untuk menyalakan kameranya. Saya akan mengambil screenshot. Sebentar saya rubah mungkin view gallery. Oke.